Setelah laga penuh gengsi di bawah gemuruh Stadion GBLA, Bojan Hodak memilih diam. Tapi di balik diam itu, tersimpan strategi besar. 2 hari jeda bukan sekadar libur, tapi langkah menuju pertempuran yang lebih luas. Di ruang tak terlihat, kerangka pasukan mulai terbentuk. Satu persatu pion ditempatkan, bukan hanya untuk Liga Super, tapi demi menantang benua di play-off Liga Champions Asia. Lalu dari barisan muda, muncul cahaya harapan. Nazriel Alvaro, sang jenius belia yang kini mengemban tugas negara, bukan sekadar untuk Piala Kemerdekaan, tapi mengantar Garuda ke panggung dunia. Dan kemenangan di hadapan publik sendiri mengguncang batas benua. Elik tak bisa diam. Australia tercengang, tapi ini baru permulaan. Karena bukan hanya sepak bola yang bangkit dari Bandung. Era baru tengah dimulai, dari GBLA sampai ke arena basket. Dari satu semangat, lahirlah kejutan demi kejutan. Bojan Hodak istirahatkan pemain Persib, ini target besarnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, resmi memberikan jatah libur 2 hari kepada para pemainnya. Usai laga uji coba internasional melawan Western Sydney Wanderers di Stadion GBLA Sabtu 2 Agustus 2025. Menurut Hodak, semua elemen tim membutuhkan penyegaran fisik dan mental agar bisa kembali prima. Persib dijadwalkan kembali latihan pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, dengan target membangun kondisi terbaik jelang 2 momen krusial. Kick-off Liga Super Indonesia 2025-2026 dan Play-off AFC Champions League 2 akhir pekan ini. Hodak menekankan pentingnya para pemain kembali dengan tubuh yang segar dan semangat yang tinggi demi menghadapi jadwal padat yang menanti di awal musim. Sudah ada bayangan starter, ini kerangka tim inti Persib ala Bojan Hodak. Setelah menjalani training camp di Thailand dan sejumlah laga uji coba, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya mulai mengunci susunan tim inti untuk musim 2025-2026 dengan skor tipis 1-0 di Stadion GBLA Sabtu 2 Agustus 2025. Meski lebih banyak ditekan, Persib tampil solid dan efektif. Usai laga, Hodak menyebut sudah punya bayangan siapa saja yang akan mengisi 11 starter. Ia menegaskan bahwa di setiap posisi, idealnya tersedia 2 pemain dengan kualitas seimbang, termasuk pemain serbaguna yang bisa menutup celah jika ada yang absen. Walau belum merinci siapa yang jadi starter, komposisi saat melawan WSW bisa jadi cerminan skema utama. Teja Paku Alam di bawah Mistar, 4 bek diisi Kakang, Matrikardi, Julio Cesar, dan Frans Putros. Lini tengah diperkuat Mark Klok, Guaicochea, Beckham, dan William da Silva. Sementara duet lini depan Berguinho dan Ramon de Souza. Menurut Hodak, uji coba lawan tim kuat seperti WSW jadi tolok ukur penting jelang Liga Super dan Play-off AFC Champions League 2. Tata Piala Dunia, Wonderkid Persib dipanggil timnas lagi, fokus bawa Garuda Muda juara. Nazriel Alvaro Syahdan, gelandang muda berbakat Persib Bandung, kembali mendapat kepercayaan dari Timnas Indonesia U17. Namanya kembali masuk daftar pemain untuk menjalani pemusatan latihan lanjutan sampai 21 Agustus 2025 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Kemerdekaan 2025 yang juga jadi ajang pemanasan menuju Piala Dunia U17 November nanti. Sebelumnya,
Nazriel sudah ikut latihan intensif di Bali hingga akhir Juli. Kini pemanggilan resminya ditegaskan lewat surat PSSI yang ditandatangani langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Piala Kemerdekaan tahun ini rencananya akan digelar di Sumatera Utara dan diikuti oleh 4 negara peserta Piala Dunia U17, menjadikannya ajang uji coba elit sebelum pertarungan sesungguhnya di panggung dunia. Nazriel, yang masih berusia belia, jadi harapan besar Persib dan Indonesia. Fokus dan konsistensinya kini diuji, bukan hanya demi Garuda Muda, tapi juga demi mimpi besar di Piala Dunia U17. Persib bikin geger Australia. A-League soroti kekalahan Western Sydney di JBLA. Kemenangan Persib Bandung atas Western Sydney Wanderers dalam laga persahabatan di Stadion JBLA langsung jadi sorotan. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga sampai ke Australia. Akun resmi Instagram @alleaks yang mewakili kompetisi tertinggi sepak bola Australia ikut mengunggah hasil pertandingan yang berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk keunggulan Persib. Gol tunggal dicetak oleh pemain anyar, William Marsilio, dan disaksikan ribuan bobotoh yang memadati stadion. Youth Wanderers FC kalah tipis di hadapan banyak penonton di Indonesia, tulis A-League dalam unggahannya. Mereka juga menyebut gol tunggal Persib sebagai pembeda di laga tersebut. Pertandingan ini merupakan bagian dari acara launching skuad Persib untuk Liga Super dan AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Dan kini, kemenangan itu tak hanya jadi modal penting jelang musim baru, tapi juga jadi bukti bahwa Persib siap unjuk gigi di level internasional. Resmi, Satria Muda jadi milik Persib. Era baru basket Bandung dimulai. Kabar besar datang dari dunia olahraga Indonesia. Satria Muda Jakarta ini resmi bermetamorfosis menjadi Satria Muda Bandung. Klub basket legendaris pemilik 12 gelar juara Indonesia ini kini berada di bawah naungan PT Persib Bandung, induk yang juga menaungi klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung. Langkah ini jadi penanda era baru di dunia basket Bandung. Meski begitu, Satria Muda Bandung tak hadir untuk menyingkirkan klub seperti Prawira Bandung. Justru diharapkan bisa memperkaya atmosfer basket di kota ini lewat kolaborasi di bidang pembinaan, kompetisi, hingga keterlibatan komunitas. Dalam rilis resminya, Satria Muda menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan pengganti, melainkan pelengkap yang membawa visi besar untuk masa depan basket Indonesia. Berjalan bersama Persib, satu kota, satu semangat, satu kebanggaan. Ini bukan sekadar pramusim, ini adalah deklarasi, sebuah kota yang bersiap menembus batas, klub yang tak hanya membidik gelar, tapi ingin mengubah peta kekuatan Asia, dan generasi muda yang kini mengangkat harapan satu bangsa. Jika kamu masih ragu, lihatlah ke lapangan. Jika kamu masih bertanya, dengarkan sorak dari tribun, karena ini bukan sekadar olahraga. Ini adalah Bandung yang sedang menulis ulang sejarahnya. Jangan lewatkan kisahnya, subscribe, nyalakan lonceng, dan bersiaplah menjadi saksi ketika Bandung bangkit. Bukan cuma di sepak bola, tapi di semua lini perjuangan.